Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21, Kekacauan. Kavin yang melihat, kedua netranya sudah merah membara, apalagi ketika tangan Keanu menyentuh sudut bibir ranum Salma. Langkah kakinya semakin lebar, semakin mendekat langsung diraihnya kerah jas Keanu dari belakang. Kurang ajar, umpat Kavin, bogeman mentah sudah mendarat tanpa halangan ke wajah pria bule itu. Membuat Keanu dan Salma terbelalak, kaget dengan kejadian tiba-tiba itu. Keanu yang menerima bogeman dari Kavin, langsung beranjak dari duduknya, dan terlihat tidak suka. Tuan Kavin, terlonjak kaget Salma, melihat siapa yang memukul Keanu. Dengan hati yang memanas pria arongan itu meraih kerah kemeja pria bule itu dan mencengkeramnya sekuat tenaga. Berani sekali Anda menyentuh istri saya, suara Kavin terdengar tinggi. Istri siapa? Tanya Keanu, berusaha tenang menghadapi pria yang terlihat emosi, kemudian melirik Salma. Salma, istri saya, jawab Kavin dengan lantangnya. Sejenak Salma terbelalak mendengar kata istri dari mulut Kavin, apa maksudnya bilang dirinya istri pria itu. Tuan Kavin lepaskan Mr. Keanu. Salma berusaha meleraikan tangan Kavin dari kemeja Keanu. Benarkah kamu istri pria ini? Tanya Keanu. Tidak, saya bukan istrinya. Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Tuan Kavin sudah punya istri namanya Yasmin, bukan saya. Gadis itu masih berusaha melepas tangan Kavin dari Keanu. Bohong, dasar wanita murahan, masih saja menggoda pria di luar. Teriak Kavin sambil menatap tajam gadis itu. Keanu kembali melirik wajah pria yang telah memaki Salma di depan matanya sendiri. Pria bule itu merasa tersinggung. Keanu mendaratkan bogeman ke wajah Kavin. Jika memang Anda suami Salma, seharusnya tidak berkata kasar dengan istrinya. Tangan Keanu kembali memukul wajah Kavin, terjadilah baku hantam di dalam restoran. Salma sudah angkat tangan tidak bisa memisahkan kedua pria yang bertubuh besar ini. Kavin yang merasa cemburu melampiaskan emosinya ke Keanu, sedangkan Keanu terpancing karena Kavin. Akhirnya kekacauan terjadi di restoran, beberapa pengunjung yang duduk dekat meja Salma terpaksa menghindari. Sedangkan beberapa karyawan resort segera menghampiri dan memisahkan kedua pria itu. Jangan sesekali Anda mendekati istri saya lagi, kalau Anda tidak mau kehilangan nyawa. Ancam Kavin dengan menunjuk-nunjuk serta memperlihatkan wajah beringasnya. Untungnya saja tubuh besar pria itu sudah ada yang menahan agar tidak terjadi baku hantam lagi. Salma hanya bisa mendesah. Begitu enteng sekali Kavin bilang dirinya adalah istrinya. Istri dari Hong Kong, sejak kapan aku menikah sama Kavin? Gerutu batin Salma. Keanu hanya menyeringai sinis, dan mengusap sudut bibirnya yang sudah berdarah. Mr. Keanu, mohon maaf atas kejadian ini. Mr. Keanu, sebaiknya kita obati lukanya dulu di kamar, hiraukan ucapan orang itu. Sepertinya dia lupa minum obat, ucap Salma dengan santainya. Gadis itu menyentuh lengan Keanu di depan mata Kavin sendiri, lalu meninggalkan mejanya. Salma, teriak Kavin, tidak terima gadis itu memegang tangan Keanu. Gadis yang namanya dipanggil tak sedikit pun menoleh ke belakang. Pria arogan itu langsung menyentak karyawannya yang sedang memegang kedua lengannya. Rapikan kekacauan ini, jangan kalian coba-coba mencegah saya, teriak Kavin, kemudian mengejar Salma yang sudah keluar terlebih dahulu.
Pria itu tidak peduli dengan sudut bibirnya yang sudah terluka gara-gara hantaman ke Anu. Dua pria yang sama-sama belum mengenal tapi sudah baku hantam karena seorang gadis, Salma. Ak. Pekik Salma, ketika tiba-tiba dari belakang ada tangan yang meraih pinggangnya dan membuat dirinya melayang. Jangan pernah ikut campur masalah saya dengan istri saya. Tunjuk Kevin kepada Anu, pria yang telah mengangkat tubuh Salma. Sedangkan Tommy dan temannya sudah mencegah Anu agar tidak ikut campur atau mengejarnya. Lepaskan saya, Tuan. Gadis itu berteriak dan memukul tangan besar Kevin yang sudah melingkar di pinggangnya. Diam, Salma. Sentak Kevin dengan rasa geramnya. Salma bagaikan kapas buat Kevin. Diangkatnya lalu dibawanya dengan satu tangan ke salah satu kamar mewah di resort milik keluarganya. Dasar pria brengsek gak punya otak, kembali memaki Salma, dan meronta-ronta. Sudah berapa kali kedua kakinya yang mengudara, menendang kaki Kevin. Salah satu karyawan Kevin sudah ada di salah satu pintu kamar inap resort, lalu tak lama membukakan untuk tuannya. Jaga di area sini, jangan sampai ada yang mendekat area ini. Perintah Kevin. Baik Tuan Kevin, jawab pria itu sambil menganggukkan kepalanya. Pria itu masuk ke kamar dan masih mengangkat Salma, kemudian mengunci pintu kamar. Ak, teriak Salma. Pria itu menghempaskan raga Salma ke atas ranjang, kemudian pria itu membuka jasnya dan melemparnya ke sofa yang terdekat. Salma masih mengatur napasnya yang masih naik turun di atas ranjang, namun tetap memperhatikan sikap Kevin. Tenang Salma, orang gila itu tidak bisa memperkaos kamu, dia impoten. Batin Salma yang berusaha menenangi dirinya sendiri. Dengan tatapan tajamnya serta luka di wajahnya, pria itu menggulung lengan kemeja panjangnya sampai ke siku. Kemudian membuka 3 kancing kemejanya. Dilihatlah posisi Salma yang sangat menggoda di atas ranjang. Dress bagian bawahnya yang sudah terangkat hingga mengekspos kedua paha putih mulusnya. Pria itu menyunggingkan salah satu sudut bibirnya. Kemudian pria arogan itu naik dan merayap ke ranjang. Akan tetapi gadis itu segera menggulingkan dirinya ke sisi ranjangnya yang lain dan langsung berdiri. Sebelum pria itu mengungkungnya, tanpa menunggu reaksi Kevin, gadis itu segera berlari ke arah pintu. Namun sayang Kevin justru cepat bergerak. Lalu menarik salah satu lengan gadis itu dan menjatuhkan raga gadis itu ke atas ranjang kembali. Sepertinya kamu senang berlarian dariku, ucap Kevin dengan tatapan tajam, dan tubuh pria itu sudah mengungkung raga Salma. Tuan sendiri sepertinya salah orang, atau Tuan Kevin sedang amnesia jika saya bukanlah Nyonya Yasmin, istri Tuan. Dan mudah sekali Tuan berkata bohong di depan orang jika saya istri, Tuan Kevin. Jawab Salma dalam nada tinggi, membalas tatapan sinis pria itu. Apa salahnya aku berbohong, Balas sinis Kevin, dasar pembohong. Seru Salma. Pria arogan itu meraih salah tangan gadis itu, lalu tangan satunya lagi. Apa yang ingin Tuan lakukan? Gadis itu mulai menolehkan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Kedua tangan Salma sudah dicengkeram pria itu dengan salah satu tangan besarnya ke atas kepala gadis itu. Bukannya tujuan kamu mendekati pria kaya hanya tergiur dengan hartanya saja kan? Kenapa harus orang lain yang kamu cari? Kenapa bukan aku saja yang kamu goda? Aku sanggup memberikan kamu harta dan kemewahan. Ujar Kevin sambil menyeringai tipis. Tubuh pria itu mulai menggelora ketika menindih tubuh gadis itu,
aroma tubuh gadis itu sungguh membangkitkan hasrat birahinya. Tuan benar-benar sudah gila, lepaskan saya, geram Salma, memberontak dari kungkungan tubuh besar Kafin. Iya, aku sudah gila, gara-gara kamu, aku gila, jawab geram Kafin, kedua netranya menajam seperti tatapan elang. Tubuh Kafin dan Salma sudah menempel sempurna, sentuhan kulit mereka pun mulai saling bergesekan. Deru napas mereka pun seirama. Si gogon milik Kafin sudah sempurna mendarat dan menindih di atas bagian feminim gadis itu. Tuan bilang gara-gara saya Tuan jadi gila, sungguh lucu sekali. Bangunlah dari tubuh saya Tuan. Saya bukan istri Tuan. Tidak sepatutnya menindih tubuh saya dan Tuan bukanlah suami saya. Penuh emosi kata-kata yang diucapkan oleh Salma. Lagian percuma saja Tuan menindih saya. Bukankah Tuan Kafin impoten, tidak bisa berbuat apa-apa? Gadis itu menaikkan sudut bibirnya. Kedua netra Kafin terbelalak, hatinya mulai memanas. Dari mana dia tahu, Tuan Kafin, yang impoten? Ejek Salma sekali lagi, penuh penekanan. Ak! Ringis Salma kesakitan ketika kedua tangannya semakin kuat cengkeraman pria itu. Wajah pria itu mulai memerah, lalu langsung membungkam bibir ranum Salma yang telah mengejek dirinya impoten. Kedua netra Salma langsung melotot, ketika bibirnya sudah dicium dengan rakusnya oleh bibir Kafin. Refleks tubuh gadis itu menggeliat, memberontak, tanpa disadari Salma, dia telah menggesekkan si gogon. Dan si gogon pun bereaksi berkat Salma. Ada apa ini? Kenapa ada yang mengeras? Harusnya kalau dia impoten, tidak akan ada yang mengeras. Batin Salma mulai ketar-ketir, ketika di atas bagian intimnya merasakan ada yang mengeras tapi bukan batu. Walau dia belum pernah melakukan hubungan intim, paling tidak beberapa teman kerjanya waktu jadi SPG sering bercerita. Cukup didengarkan tanpa harus dipraktekkan. Ish! Pria itu mendesis ketika gadis itu menggigit bibirnya. Cuy! Seketika pria itu melepas ciumannya dari bibir gadis itu, Salma langsung membuang ludahnya persis di muka Kafin. Hingga refleks tangan Kafin yang tadinya mencengkeram kedua tangannya terlepas. Brengsek, sungguh menjijikan, maki Salma, sambil melap bibirnya dengan kedua tangannya. Kafin agak kaget ketika wajahnya diludahi oleh Salma, hingga dia bangkit dari kungkungannya. Sembari melap wajah dengan salah satu tangannya. Saya benar-benar membencimu Tuan Kafin. Teriak Salma dengan tatapan penuh amarahnya. Hati pria itu berdenyut, sakit tapi tak berdarah. Gadis itu langsung beranjak dari ranjang dan kembali menuju pintu. Kafin pun mulai mengejarnya dan tengkuk Salma dipukulnya tiba-tiba hingga gadis itu tak sadarkan diri. Dan jatuh di pelukan pria itu, yang sigap meraih tubuh gadis itu. Sungguh kejam. Aku tak akan membiarkan kamu keluar dari kamar ini. Sesaat pria itu merengkuh tubuh gadis itu dengan eratnya. Lalu mengecup pucuk rambut gadis itu. Dan tak lama tubuh Salma digendong dan direbahkan kembali ke atas ranjang. Kemudian melepaskan kedua sepatu yang dikenakan gadis itu. Setelahnya pria itu meninggalkan sejenak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Lalu keluar hanya menggunakan celana pendek dan kemeja yang sudah terbuka kancingnya, kemudian naik kembali ke atas ranjang. Kedua netra Salma masih terpejam bagaikan orang yang sedang tertidur pulas. Pria itu turut berbaring di samping gadis itu dan memiringkan tubuhnya agar bisa menatap wajah gadis itu. Pikiran yang tadinya terbakar cemburu dan emosi, sedikit demi sedikit mulai reda.
Ditatapnya wajah gadis itu dengan tatapan hangat dan penuh damba. Jemari pria itu mulai menyentuh wajah gadis itu, lalu mengusap lembut. "Kenapa kamu selalu membuatku marah? Emosi, Salma. Aku tidak suka ada pria di dekatmu." Gumam Kevin sendiri. "Aku ingin memastikan sesuatu, Salma." Gumam pelan pria itu. Kevin mulai merapatkan dirinya ke gadis itu, lalu mencondongkan wajahnya ke wajah gadis itu. Disingkirnya anak rambut yang menutupi wajah Salma ke balik telinganya. Pipi Salma mulai dikecup dengan lembutnya, lalu pucuk hidungnya dan turun ke bibir ranum Salma. Ciuman kali ini tidak sekasar seperti yang pertama kali, yang ini sangat lembut. Pria itu menyesapnya penuh perasaan, melumatnya walau tidak ada perlawanan. Dan sepertinya ada sesuatu yang membuncah di hati pria itu. Tidak hanya itu saja, pria itu melingkarkan tangannya ke pinggang gadis itu, dan kembali mendekapnya. Sepertinya memeluk Salma sudah membuat candu pria itu, tubuhnya pun meremang. Dan ada yang memberontak di balik celana pendeknya. Pria itu melepaskan bibirnya dari bibir gadis itu, lalu beralih ke daun telinga Salma. "Dia bangun, Salma," bisik Kevin dengan suara seraknya, yang sedang menahan gairahnya. 4 tahun tak merasakan gairah dalam hidupnya, malam ini dengan mendekap tubuh Salma. Gairah itu datang, sama seperti saat kejadian di lift. "Kenapa denganmu dia bangun? Kenapa dekatmu? Aku bergairah, Salma." Gumam pria itu. Kevin menatap lekat-lekat wajah Salma, tatapannya sudah penuh hasrat. Kevin kembali mengecup bibir ranum gadis yang masih tak sadarkan diri, lalu bibirnya pindah ke bagian daun telinga gadis itu. Mengecupnya penuh hasrat dan sedikit menggigit, namun sayangnya tidak ada respon dari Salma. Jika dalam keadaan sadar mungkin gadis itu akan memberontak sejadi-jadinya. Kemudian bibir Kevin turun ke leher gadis itu lalu mengecup, menyesapnya penuh kelembutan. "Aku menginginkan dirimu, Salma." Jam 23 WITA. Mama Rosa raut wajahnya luar biasa emosi setelah dapat laporan dari karyawan resortnya. Jika anaknya berkelahi di restoran, dan membawa seorang wanita dengan ciri-ciri yang sama dengan Salma. Pantas saja perasaan Mama Rosa tidak enak, dan resah ketika menunggu Salma yang belum juga kembali ke villa. "Tuan Kevin ada di kamar ini, Nyonya," tunjuk karyawan tersebut. Ari yang ikut menemani Mama Rosa meraup wajah kasarnya, pikirannya sudah kemana-mana. Apalagi di depan pintu kamar tersebut ada yang menjaga. "Kalian berdua kenapa berdiri di depan pintu? Menyingkirlah." Perintah Mama Rosa. "Maaf Nyonya, kami disuruh menjaga dan melarang siapapun untuk mengganggunya," jawab Tommy. Mama Rosa berdecak kesal. "Cak, patuh sekali kalian dengan Kevin. Kalau begitu malam ini kalian berdua dipecat jika menghalangi saya untuk masuk," ancam Mama Rosa. Ari turut maju ke depan. "Menyingkirlah Tommy dari sini, sebelum saya menghajarmu tanpa ampun." Ikutan mengancam sang asisten, Ari mulai menunjukkan kedua tangannya yang mulai terkepal. Kedua bahu Tommy bergedik dengan ancaman Ari. Karena Tommy sangat tahu sekali jika sang asisten Kevin jago karate dan setiap pukulannya sangat mematikan. Sungguh ini posisi yang sangat tidak mengenakan buat Tommy. Daripada berakhir di rumah sakit selama sebulan, lebih baik dia menyingkir dari depan pintu kamar. Sambil mencolek salah satu temannya agar turut menyingkir, karyawan yang mengantar Mama Rosa langsung menempelkan kartu akses kamar. Pintu kamar terbuka. Mama Rosa duluan masuk ke dalam kamar. "Kevin."
Pekik Mama Rosa, kedua netra wanita tua itu langsung melotot melihat putranya berada di atas tubuh Salma. Dan sedang mencium bibir gadis itu. Salma memang istrimu, tapi bukan begini cara mengaulinya. Geram batin Mama Rosa. Glek. Ari yang berada di posisi belakang Mama Rosa, tenggorokannya tersendat, salivanya susah meluncur ke bawah. Sungguh pemandangan yang membuat dirinya gerah sendiri. Mama. Kevin sangat terkejut dengan kehadiran Mama Rosa, apalagi dalam kondisi dirinya hanya menggunakan boxernya. Sedangkan Salma masih utuh menggunakan dress tapi bagian bawahnya sudah tersingkap sampai pangkal paha. Mama Rosa melangkahkan kakinya dengan cepat. Kurang ajar kamu ya, Kevin. Teriak Mama Rosa sambil menarik rambut anaknya sekuat mungkin. Kamu sudah gila, mau diapakan Salma? Kembali berteriak Mama Rosa bagaikan orang gila, dan masih menjambak rambut anaknya. Wanita tua itu sangat tidak terima dengan tindakan anaknya sendiri. Ari pun juga turut kesal, walau sebenarnya Kevin berhak atas diri Salma. Tapi setelah melihat keadaan Salma yang sudah memejamkan matanya, berarti gadis itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Amatlah geram hati Ari. Salma, bangun. Pinta Mama Rosa masih menarik lengan anaknya agar menjauh dari ranjang. Kevin sudah tidak bisa berkutik lagi, membela dirinya saja sedang tak sanggup. Nyonya, sepertinya Salma pingsan, ujar Ari. Dasar anak kurang ajar, geram Mama Rosa. Salah satu kaki wanita tua itu menendang si Gogon sekuat mungkin. Oh, ringis kesakitan Kevin, ketika si Gogon masih berdiri sempurna di balik boxernya, ditendang telak oleh mamanya sendiri. Mama Rosa langsung keranjang melihat kondisi Salma, lalu menepuk wajah gadis itu namun tidak ada reaksi apapun dan menyelimutinya. Kemudian menghampirinya Kevin kembali. Mama sungguh kecewa denganmu Kevin, untuk kedua kalinya kamu telah melecehkan Salma. Memangnya burung kamu bisa berdiri untuk memperkosa Salma, maki Mama Rosa, setelah melayangkan tangannya ke wajah pipi Kevin. Ari, angkat Salma, bawa kembali ke villa. Mam, Kevin akan bertanggung jawab dengan Salma. Kevin akan menikahi Salma. Memohon Kevin, cek memangnya kamu mau punya 3 istri? Istri yang di kampung saja belum kamu temui dan belum diceraikan. Jangan pernah bermimpi kamu menikahi Salma. Salma berhak bahagia dengan pilihannya sendiri. Batin Mama Rosa. Ayo Ari bawa Salma kembali ke villa. Perintah Mama Rosa. Tubuh Salma yang sudah diselimuti, langsung diangkat oleh Ari seorang diri. Kevin sudah tak berdaya lagi, apalagi si Gogon sedang kesakitan. Tapi lebih sakit hatinya ketika melihat Ari dengan leluasa membopong gadis yang habis dicumbuinya. Brengsek kamu, Ari, umpat batin Kevin. Sungguh Anda tak punya hati Tuan Kevin, berani melecehkan ketika gadis ini tak berdaya, kesal batin Ari. Kevin dan Ari saling bersitatap, tatapan mereka berdua sangatlah tajam dan tak mau mengalah, bagaikan tatapan musuh. Padahal mereka bukanlah musuh, Teriak frustasi Kevin setelah Salma dibawa pergi oleh Ari. Pria itu mengacak-ngacak rambutnya dan sesekali menariknya. Salma, bawa ke kamarnya, pinta Mama Rosa kepada Ari. Dan Ari mengangguk patuh. Merebahkan gadis itu keranjangnya lalu berpamitan untuk kembali ke kamarnya. Mbak tolong bawakan baskom isi air hangat dan handuk kecil. Pinta Mama Rosa kepada salah satu pelayannya. Mama Rosa segera mencari baju ganti milik Salma dari lemari.
Setelah itu wanita tua itu dibantu oleh sang pelayan menyeka tubuh Salma. "Maafkan Mama, Nak." Air mata berjatuhan ketika melihat bagian leher dan bagian atas dada Salma penuh warna kemerah-merahan alias jejak cumbu milik Kevin. Dengan lembutnya Mama Rosa menyeka tubuh gadis itu, lalu mengolesi minyak angin dan memakaikan bajunya. Pikiran Mama Rosa berkecamuk melihat keadaan Salma, dan berharap ketika gadis itu bangun tidak membenci dirinya sebagai mamanya Kevin. Malam pun mulai semakin larut. Mama Rosa malam ini tidur di kamar Salma, menjaganya agar Kevin tidak menyelinap ke kamar gadis itu. Sedangkan Kevin uring-uringan di kamar resotnya dan mengabaikan dering handphonenya. Siapa lagi kalau bukan Yasmin yang meneleponnya, mencari keberadaan suaminya. Esok hari, jam 5.30 WITA. Salma mulai menggeliat di balik selimutnya. Kedua bola matanya terlihat mulai bergerak-gerak dari balik kelopak matanya. Namun seketika dia teringat sesuatu yang sedang terjadi pada dirinya. Gadis itu memaksakan kedua netranya terbuka dan membulatkan kedua matanya. "Mama," gumam Salma pelan, melihat ada sosok Mama Rosa di sisi ranjangnya, masih tertidur pulas. Kemudian gadis itu memindai ke sudut ruangan dan langsung mengenali tempatnya sekarang berada. Huf. Helaan napas leganya terdengar jelas. Jika dirinya tidak berada di kamar resort bersama Kevin tapi berada di kamarnya dan bersama Mama Rosa. Tapi agak heran kenapa dia bisa ada di kamarnya. "Kamu sudah bangun, Nak?" Mama Rosa merasa ada pergerakan, membuat dirinya terbangun. Baru aja melek, Mam." Jawab gadis itu sambil memiringkan posisi tubuhnya. "Badanmu ada yang terasa sakit gak?" Sesaat gadis itu memegang seluruh bagian tubuhnya, kemudian tengkuknya terasa sedikit sakit seperti abis dipukul. "Ya memang abis dipukul sama Kevin. Tengkuk aku agak sakit, Mam." Jawab Salma sembari mengusap tengkuknya. "Nanti Mama obati. Maafin Mama ya Nak, tidak menjaga dirimu Nak." Ujar Mama Rosa penuh rasa sesal, kedua matanya mulai berembun. Wanita tua itu menatap menantu keduanya lekat-lekat. Dan mendengarkan baik-baik apa yang dibicarakan dan apa yang diminta oleh gadis itu. Bolehkah wanita tua itu egois untuk menolak permintaan gadis itu, atas nama kasih sayangnya kepada Salma? Rasanya tidak akan bisa, kejadian semalam kejadian yang memilukan untuk menantu kedua. Lalu kenapa Mama Rosa tidak membongkar saja tentang pernikahan Kevin dan Salma saat ini juga? Jawabannya lebih baik gadis itu tidak tahu, setelah melihat betapa besarnya kebencian gadis itu terhadap putranya. Alangkah lebih baik mereka berpisah. Dan wanita tua itu nanti akan memaksa Kevin untuk segera menceraikan istri keduanya dengan berbagai alasan. Tanpa memberitahukannya jika Salma adalah istri keduanya. "Aku harap Mama mengabulkan permintaanku Mam, sudah waktunya aku berhenti kerja di perusahaan Indo Prakarsa." Pinta Salma dengan tatapan teduhnya. Mama Rosa masih menggamit jemari Salma, perasaannya gundah dan pilu kembali. Baru saja merasakan memiliki anak perempuan, sekarang harus berjauhan, semua akibat kelakuan Kevin. Hiks. Tak kuasa lagi Mama Rosa menahan air matanya, yang sudah memaksa dirinya untuk menumpahkan begitu saja di hadapan Salma. Gadis itu pun merasakan betapa tulus kasih sayang wanita tua itu yang meminta dipanggil oleh gadis itu dengan sebutan Mama. Jemari lentik gadis itu mengusap lembut Mama Rosa dan menatap teduh. "Sepertinya Mama tidak sanggup jika harus berpisah denganmu, Hiks.
Tutur Mama Rosa. Mama, nanti kita masih bisa bertemu di luar kantor, masih bisa komunikasi lewat telepon. Jawab lembut Salma. Wanita tua itu menganggukkan pelan. Bersambung.